Halo semuanya, kembali lagi bersama Gus Ali. Kali ini gue pengen kasih lihat 5 kecelakaan di ajang MotoGP yang menurut gue paling fatal di tahun 2000 hingga saat ini. Memang sih, namanya balapan itu salah satu olahraga yang berbahaya, karena siapapun bisa terlibat kecelakaan. Yang di sirkuit aja dengan segala safety gear super tebel aja masih bisa hilang nyawanya. Gimana yang liaran di jalan raya? Nah, karena di Indonesia ini paling populer adalah balapan MotoGP, jadi gue buat listnya aja. Nah, ini 5 kecelakaan paling fatal selama kejuaraan MotoGP dari tahun 2000 hingga saat ini. Nomor 5. MotoGP Jerez 2018. Insiden bermula saat Dovizioso sedang menyalip Lorenzo. Dovizioso kemudian melebar, begitupun dengan Lorenzo. Sementara dari belakang, Pedrosa yang melihat dua rider itu melebar mencoba menambah kecepatan di tikungan ke-6. Namun, Lorenzo berusaha menutup. Tapi tabrakan dengan Pedrosa pun tak bisa dihindari. Saat Lorenzo terjatuh, motornya menabrak Dovizioso. Dovizioso pun meluncur ke gravel. FIM MotoGP Stewards dan Race Direction akhirnya memutuskan untuk tidak menjatuhkan penalti atas tabrakan beruntun tersebut. Nomor 4. Moto3 Prancis 2017. Kecelakaan massal terjadi dalam balapan Moto3 Prancis 2017. Sebanyak 15 pembalap beruntun terjatuh akibat tumpahan oli dalam lintasan. Insiden itu terjadi di tikungan 4. Hal itu berawal dari kecelakaan yang melibatkan 4 pembalap, Adam Norodin, Tatsuki Suzuki, Jacob Cornfield, dan Lorenzo Dalla Porta. Insiden tersebut kemudian memicu kecelakaan besar di lap 2. Tepatnya di tikungan 6, setidaknya lebih dari 15 pembalap terjatuh secara beruntun, termasuk Romano Fenati, Jorge Martin, Nicolo Antonelli, Nicolo Bulega, dan Joan Mir. Marshall lalu mengibarkan red flag dan balapan dihentikan selama 30 menit. Lomba pun dipangkas menjadi 16 lap. Kecelakaan itu karena tumpahan oli dari motor Norodin. Setelah dilakukan start ulang, Joan Mir akhirnya tampil sebagai pemenang. Nomor 3. Moto2 Italia 2010. Kecelakaan fatal di seri Moto2 ini merenggut nyawa Sonya Tomizawa, pembalap Moto2 asal Jepang. Sonya Tomizawa adalah pembalap yang cukup dinantikan prestasinya oleh publik Jepang. Namun sayang, ia mengalami kecelakaan pada tahun 2010 di gelaran MotoGP Misano. Kecelakaan Sonya Tomizawa juga melibatkan 2 pembalap lainnya, yaitu Alex De Angelis dan Scott Redding. Pada awalnya, Sonya Tomizawa tidak mampu mengendalikan motornya yang mengalami selip ban dan akhirnya terjatuh. De Angelis dan Redding yang berada di belakangnya tidak sempat menghindar dan melindas tubuhnya. Tomizawa sempat mendapatkan pertolongan dari tim medis. Namun sayangnya nyawanya tidak bisa tertolong lagi. Nomor 2. MotoGP Jepang 2003. Pembalap MotoGP yang mengalami kecelakaan di sirkuit selanjutnya adalah Dajiro Kato. Sebuah kecelakaan tunggal dialami Dajiro pada GP Jepang 2003 yang berlangsung di sirkuit Suzuka. Kecelakaan tunggal ini terjadi ketika Dajiro tidak bisa mengontrol motornya dan menabrak dinding pembatas dengan keras. Meskipun sebenarnya harapan hidupnya masih ada, namun Dajiro Kato akhirnya meninggal dan tidak dapat tertolong lagi. Kecelakaan ini juga menjadi pukulan yang cukup besar bagi warga Jepang, karena kecelakaan Dajiro Kato terjadi di tempat asalnya sendiri. Nomor 1. MotoGP Malaysia 2011. Kecelakaan terparah menurut gue adalah insiden meninggalnya Marco Simoncelli, yang merupakan teman dekat sekaligus rival balap Valentino Rossi. Pria yang lahir pada 20 Januari 1987 ini merenggang nyawa di sirkuit Internasional Sepang, Malaysia 23 Oktober 2011. Pada MotoGP Malaysia 2011 lalu,
Marco Simoncelli kehilangan kendali motornya pada tikungan ke-11 lap kedua. Ia kemudian mengarah ke sisi kanan lintasan di mana pembalap Colin Edwards berada tepat di belakangnya. Tabrakan keras tidak terhindarkan dan membuat ban depan milik Edwards menghantam tubuh Simoncelli dan membuatnya kedua terseret ke bagian pasir di sisi kanan lintasan. Valentino Rossi juga berada di belakang Colin Edwards, namun untungnya dia dapat menghindar. Meskipun terpaut sangat tipis sekali, Simoncelli dinyatakan meninggal dunia karena luka serius yang dideritanya. Ya, jadi itu berikut adalah 5 kecelakaan di MotoGP yang menurut gue paling mengerikan. Kalau kalian, momen apa yang paling ngeri pas kalian nonton MotoGP? Komen aja di bawah ya. Dan yang terpenting, selalu pakai helm dan pakai safety riding kalau mau motoran keluar rumah. Karena namanya kecelakaan, kita nggak ada yang tahu kapan. Bisa dilihat dari list 5 tadi, sudah full gear, protector, dan lain-lainnya. Tapi namanya kecelakaan memang tidak bisa terhindarkan. Semoga kita semua dijagakan dari kejadian tersebut, terutama buat kita yang selalu di jalan raya. Video ini hanya sekedar sharing aja, mudah-mudahan bisa membawa pelajaran untuk kita semua. Terima kasih and goodbye.